Dia tuh lagi hamil. Yang aku lihat ya, yang dia tampakkan ke aku itu, dia tuh lagi hamil. Cuman perut bagian bawahnya itu tuh kayak kesayat gitu. Dan itu kayak dibuka secara paksa? Iya, kayak tidak menginginkan gitu. Sampai akhirnya dia kehabisan darah, terus dia tapi sebelum itu dia tuh sempat disiksa dulu sama si suaminya. Kamu pikir kamu sendirian? Cerita misteri di Michi Diary episode kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah seorang pramusaji yang ingin menceritakan tentang pengalaman mistisnya. Langsung saja, ini dia, Mbak Manda. Selamat malam Mbak Manda. Selamat datang di studio saya. Iya. Gimana katanya Mbak Manda nih punya pengalaman yang sangat mengerikan di dunia mistis. Bisa dibilang sih dari kecil ya. Dari kecil pengalaman iya. Ini benar-benar ada dari kecil. Iya. Ini adalah turun-temurun atau? Iya, turun-temurun dari Uyut. Oke, Mbak Manda bisa tolong ceritakan dulu ke pemirsa tentang latar belakang Mbak Manda dan juga cerita awalnya. Perkenalkan, nama saya Amanda. Saya seorang pramusaji di sebuah restoran. Saya asli Jakarta. Saya seperti ini karena turunan, terus dari kecil juga sudah melihat hal-hal mistis seperti yang tak kasat mata yang bisa kalian lihat. Itu sangat mengganggu atau benar-benar? Dari kecil mengganggu karena sering kayak dibilang sama orang halu atau kayak orang gila gitu, ngomong sendirian gitu kan. Tapi buat mereka yang tidak melihat ya mungkin melihat aku seperti orang aneh gitu. Tapi kalau aku yang bisa melihat mereka tuh kayak mereka sebenarnya minta pertolongan ke aku gitu. Dunia itu benar ada ya? Ada. Dan seperti itu tuh gimana cara kamu menangani yang ada di dalam diri kamu semenjak masih kecil gitu? Menanganinya dulu itu aku pernah kayak nggak kuat sampai sakit gitu 3 hari, sampai sama mama dibawa ke paranormal. Terus kayak diobatin gitu tapi tetep aja gitu gangguannya nggak akan bisa. Udah coba ditutup dari kecil tapi seiring berjalannya waktu pasti nanti kebuka lagi dengan sendirinya gitu. Karena memang hal yang seperti itu tuh sudah bawaan ya, dan keluarga memang ada. Itu turun-temurun. Kamu kalau boleh tahu berapa berkeluarga? Berapa bersaudara? Aku 2 bersaudara. 2 bersaudara. Dan yang satunya lagi? Cowok. Normal, tapi adik. Tapi semuanya kenanya ke anak perempuannya. Oke. Tadi kan kamu bilang itu semuanya mereka sebenarnya pengen minta pertolongan ya. Ceritain dong satu yang bener-bener tuh terkisah dan teringet banget di pikiran kamu. Ada sih dulu di rumah yang lama. Dia itu kayak korban pembunuhan gitu. Dia minta aku untuk mencari pelakunya itu. Iya, karena masih menyimpan dendam. PR ya, setan minta dicariin pelakunya. Terus kamu bantuin pada saat itu? Tidak, karena aku pas saat itu masih SMP kurang lebih. Jadi kayak belum memahami terlalu jauh seperti hal-hal yang seperti itu gitu. Sampai aku kayak bicara dengan dia, aku tidak bisa, aku bilang gitu. Terus dia kayak minta tolong, dia selalu ikut kemanapun aku pergi gitu. Sampai aku kemanapun tempat aku kerja, dia selalu ikut gitu. Selalu mengganggu jadinya. Selalu mengganggu ya. Dan pesan yang dia bilang tuh apa ke kamu? Karena kan kamu kan belum bisa bicara nih. Tapi dia bisa bicara ke kamu gitu. Dia cuman minta tolong, aku butuh keadilan. Cuman seperti itu. Karena
memang marak ya waktu pada saat itu tuh kayak korban pemerkosaan, terus dimutilasi seperti itu, dan salah satu tangannya dia sebelah kiri nggak ada. Itu cewek atau cowok? Anak kecil cowok. Anak kecil cowok. Iya. Dia bercerita seperti itu dan dia minta tolong. Dan dia sangat menyayangi ibunya ya, sampai mungkin aku udah nggak tahu ya, udah lama banget gitu kan dia nggak ada gitu, tapi pas itu kayak nggak tahu ceritanya dia lagi, mungkin udah tenang gitu kan, dia cuman pengen tuh selama dia ketemu aku, ibunya tuh nggak tahu, dia taunya dia hilang. Oh, jadi ibunya belum tahu kalau dia tuh meninggal sebenarnya. Iya. Sampai pada akhirnya sebenarnya kamu ketemu gak sih sama keluarga? Enggak, karena kan balik lagi aku SMP, aku nggak mungkin terlalu jauh seperti itu gitu kan. Saat itu kan masih hal yang tabu untuk dunia kayak gitu. Jadinya aku kayak ya udah, aku nggak bisa bantu kamu, aku bilang gitu. Kamu kalau memang mau ini bukan sama aku bilang gitu. Tapi dia selalu kayak meyakinkan aku bahwa aku orangnya yang bisa menolong dia. Ini kan kamu bilang tadi adalah keluarga ya, turun menurun ya. Iya. Saat kamu ada di posisi yang seperti itu dan nggak tahu siapa yang bisa bantu, pernah nggak kamu cari ke keluarga kamu itu? Bantu dong gitu. Pernah, kebetulan kan tante maksudnya lebih mendalami ilmu seperti ini gitu kan. Tante juga bisa mengobati orang gitu kan. Cuman aku pernah sekali minta kayak, aku udah mau ditutup aja karena jujur kalau nggak bisa ngebawanya, aku takutnya yang jadi kayak orang gila, aku bilang gitu kan, karena terlalu banyak bisikan, terlalu banyak melihat hal-hal yang seperti itu gitu. Terus aku bilang sama tante, aku pengen ditutup. Sama tante coba untuk ditutup, dicoba segala cara. Selang seminggu atau 10 hari kurang lebih ya, itu kebuka lagi dengan sendirinya, karena memang tidak akan pernah bisa, karena kalau kata tante memang sudah takdirnya aku. Sudah takdir, jadi memang sudah takdir seperti itu ya. Iya. Pernah nggak sih kamu tuh nyampein satu misi ya dari alam sana, kamu kerjain, jadi misalnya tolong bantu aku, tolong, dan itu semuanya bisa kamu kerjain? Belum sih, karena sampai saat ini tuh aku tidak mau bersinggungan dengan yang seperti itu. Maksudnya dalam artian aku tidak mau terlalu jauh ngambil membantu mereka gitu. Maksudnya karena buat aku pribadi bukan apa ya, kayak akunya nggak siap, karena kalau sudah satu aku ditolongkan, karena mereka nanti bakalan ngomong ke sekelilingnya. Gitu. Jadi kita pun juga harus memilah-milah, karena bisa aja lama-lama nanti buka jasa pertolongan tuh. Bukan cuma pertolongan orang-orang doang, jadi pertolongan hantu nanti ya. Oh, jadi kita ini nggak boleh atau gimana sebenarnya? Sebenarnya balik lagi sih ke diri sendiri gitu kan, karena tapi kalau tante kan karena udah kayak gitu, makanya jadi orang tuh berbondong-bondong, ataupun makhluk yang tak kasat mata tuh berbondong-bondong jadinya gitu untuk mendatangi kita untuk minta pertolongan. Tantenya pernah didatengin juga berbondong-bondong. Ya ampun, kamu pribadi pernah nggak didatengin berbondong-bondong kayak gitu? Waktu kecil ya. Waktu kecil dan itu belum bisa ngontrol lagi. Itu pas aku baru tahu aku bisa ngelihat itu, aku pernah ada kejadian kecil, throwback dulu. Aku kecil itu pernah jatuh dari tangga. Oke. Itu inget nggak usia berapa? Kemungkinan TK. TK itu umur 5 tahunan. Belakang rumah itu belum jadi, masih bangunan, masih tangga itu masih semen peluran gitu. Aku main dengan sepupu-sepupuku, main naik ke tangga itu, main ke rumah kosong itu. Oke, jadi kamu tuh pernah jatuh di usia 5 tahun. 5 tahun. Terus gimana? 5 tahun itu lagi main dengan sepupu, terus kita dipanggil itu beduk zuhur, dipanggil kan untuk sekolah gitu kan, sepupu. Aku mau turun, tapi pas aku mau turun itu di tangga itu kayak ada anak kecil duduk, dia selonjoran gitu, karena kan posisi tangga tuh tidak panjang ya, maksudnya pas gitu untuk
anak kecil seumuran aku mungkin pada saat itu. Aku berpikir itu sepupuku yang menghalangi aku untuk turun gitu kan. Terus aku bilang, aku mau turun, aku bilang gitu, permisi, aku bilang gitu. Terus kata dia tidak menjawab, dia cuma hanya duduk seperti ini. Dia cuman tidak apa-apa, terus kaki dia sempat ditekuk. Pas aku melangkah, dia kakinya kayak dipanjangin lagi, terus kayak diangkat seperti itu. Aku jatuh sampai bawah. Merinding aku. Dan itu pada saat itu kamu belum tahu kalau kamu tuh bisa melihat. Itu sosok yang pertama kali kamu lihat seperti itu, sosok anak kecil ya. Anak kecil. Anak kecil itu sampai sekarang ngikutin kamu gak sih? Enggak, dia sudah tenang di alam. Sudah tenang ya. Itu yang pertama kali kamu lihat. Kamu bilang gak sih sama mama tuh, Ma, ada anak kecil? Iya, aku bilang untungnya kalau telat sedikit aku itu tidak terselamatkan. Kenapa? Karena mukaku sebelah kiri itu hancur. Patah di sini sama bibir dijahit. Oh, jatuhnya parah ya. Iya. Oke, jatuhnya sangat parah dan untungnya itu bisa terselamatkan. Iya. Dari situ kamu baru bisa ngelihat hal-hal yang lebih parah lagi. Iya. Apa yang lebih parah? Kebanyakan sih dari kayak miske gitu kan, bakun paling sering ya, maksudnya. Terus sama anak kecil karena mungkin aku seneng dengan anak kecil. Jadi gitu. itu sosok itu yang terus dideketin itu terusnya. Jadi karena mereka itu tuh bertransformasi gitu loh. Jadi sebenarnya itu sosoknya bukan anak kecil, tapi mereka tuh kayak ada lapisan lagi di belakangnya gitu. Jadi gimana? Jadi yang nampak ke kita itu anak kecil, tapi sebenarnya di belakang yang anak kecil itu ada yang lebih besar lagi gitu. Setan juga bisa bermanipulasi. Aku sih bilang ya bermanipulasi ya. Ya jadi bisa beda lagi gitu. Itu yang paling parah tuh yang waktu itu pas di tempat kerja sebelumnya di Kelapa Gading. Itu juga lumayan dibilang kayak serem banget ya, karena bener-bener sosoknya tinggi besar, itu kakinya dia itu atasnya restoran. Genderuwo cocok itu atau lebih? Mungkin berbulu besar gitu. Iya. Tapi dia selalu kalau nampakin ke aku itu anak kecil. Selalu anak kecil karena kamu itu suka sama anak kecil. Jadi digodanya seperti itu. Bayangkan ya guys ya, sosok seperti itu aja tuh bisa menggoda, bisa menipu gitu loh ya. Jadi makanya orang-orang yang seperti ini pun yang bisa pun juga bisa ditipu gitu. Maksud dan tujuannya mungkin biar kamu tuh bisa main sama dia, bisa lebih lama sama dia gitu ya. Apa yang dia suka, dia tunjukkan wujudnya seperti yang kamu suka gitu ya. Dan itu beneran mengganggu banget. Jadi udah. Dan kalau bisa diceritakan lagi nih Mama Manda, ada nggak sih pengalaman tuh yang bikin kamu tuh sedih gitu ya, sedih? Kalau sedih sih maksudnya hampir semua dari kisah keseluruhannya yang pernah aku temui ya gitu kan. Mereka tuh punya latar belakang tuh yang memang belum waktunya mereka untuk gitu. Tapi mereka itu kayak rata-rata tuh korban pembunuhan, terus kayak korban dibunuh, pokoknya kayak gitu, seperti itu. Korban-korban yang benar-benar tragis ya meninggalnya ya. Tapi aku pernah nemu salah satu sosok gitu ya, kayak benar-benar yang bikin aku tuh kayak aku pengen bantu, tapi kalau aku bantu kamu pasti nanti yang lain tuh akan minta pertolongan ke aku juga gitu. Apa tuh? Kayak ada di salah satu tempat ya gitu, kayak aku sering banget, mereka itu tahu kalau kita bisa melihat gitu, tapi kayak dari kitanya tuh berusaha, aku nggak mau ngelihat kamu gitu kan, aku pasti dimanapun tempat kayak enggak aku nggak mau gitu, pura-pura nggak ngelihat mereka gitu kan, tapi padahal mereka tuh tahu kok lu bisa ngelihat gue gitu. Terus kayak dia tuh kayak masih keturunan Belanda mungkin, keturunan luar. Dia tuh lagi hamil,
yang aku lihat ya, yang dia tampakkan ke aku itu, dia tuh lagi hamil, cuman perut bagian bawahnya itu tuh kayak kesayat gitu, dan itu kayak dibuka secara paksa? Iya, kayak tidak menginginkan gitu, sampai akhirnya dia kehabisan darah, terus dia meninggal. Tapi sebelum itu dia tuh sempat disiksa dulu sama si suaminya gitu. Oh, yang bunuh suaminya. Iya. Jadi benar-benar dia menceritakan semuanya ya. Itu tuh kayak gitu, dia menceritakan ke kamu atau kamu ngelihat kisahnya gitu? Kadang mereka tuh memakai tubuh aku gitu kan untuk kayak bercerita gitu. Tapi kadang juga aku bisa ngelihat aja, tapi mereka menceritakan semuanya. Aku dibawa throwback dengan kisahnya mereka dulunya kenapa bisa meninggal gitu. Tapi kalau misalkan ada yang pengen diceritakan, pasti mereka bakalan memperlihatkan itu semua gitu. Tapi kalau misalkan dia cuman pengen main-main sama aku, pengen penasaran, lebih tepatnya banyaknya yang penasaran sama aku gitu kan. Oh, enak tubuhnya gitu, pengen coba untuk merasuki gitu. Tapi kalau untuk yang kayak pengen bercerita, itu mereka tuh rata-rata kayak pengen minta pertolongan seperti itu. Iya. Berarti ini udah berapa lama ya itu ada di dalam diri kamu ya? Di dalam aku kurang lebih 20 tahunan. Sudah 20 tahunan ya? Dan udah banyak banget tuh cerita-cerita yang terkumpul dan kamu lihat. Jadi memang dunia seperti itu memang ada ya? Ada. Mau tidak dipercaya, tapi dari Uyut juga mempercayai itu gitu. Kayak kalau setiap malam Selasa atau malam Jumat, Uyut pasti selalu bakar dupa. Mereka itu suka. Ya. Dari sekian banyak sosok yang udah pernah kamu ketemui, sosok apa sih yang paling serem sebenarnya? Yang paling serem itu ada bener-bener, tapi dia itu tuh dibilang kuntilanak, tapi tuh bener-bener yang kuntilanak banget gitu. Kan yang setahunya kita selama ini taunya kuntilanak ya putih, hitam ya, tapi dia tuh kayak matanya tuh merah, tangannya panjang. Merah. Iya, tangannya bajunya panjang. Merah juga? Enggak, bajunya putih, tapi tuh bener-bener yang pertama kali aku temuin tuh ini kayak apa gitu, kayak kuntilanak kali ya. Kuntilanak itu bermacam-macam jenis. Macam-macam. Apa aja sih yang kamu tahu tuh? Yang pernah kamu ketemui atau yang kamu tahu lah? Yang aku tahu tuh nggak tahu ya, maksudnya kan nggak terlalu mendalami gitu kan. Tapi yang pernah kamu temui itu kayak yang biasanya kita tahu kuntilanak, terus kayak cuma cengingisan gitu ya. Sundel bolong itu termasuk kuntilanak bukan sih? Kurang tahu ya, mungkin saudara. Coba deh guys, kuntilanak sama sundel bolong tuh sama tuh enggak sih? Sama apalagi itu satu kolong wewe ya. Kolong wewe tuh beda lagi. Kolong wewe, sundel bolong sama kuntilanak tuh beda. Saudaraan juga kayaknya deh. Nah, terus kalau di Jawa itu adanya tuh, kalau orang Jawa tuh biasanya kalau misalkan abis maghrib nggak berani keluar tuh di pohon pisang, tapi tuh kuntilanaknya tapi cowok. Kuntilanak cowok? Iya. Saya belum pernah dengar ada narasumber saya yang cerita tentang kuntilanak cowok. Dan saya juga belum pernah lihat juga sih. Itu kayak gimana bentuknya kuntilanak? Ganjin kali ya? Kuntilanak kan udah terkenal dengan sosok setan yang ganjen ya. Dan itu salah satu setan yang levelnya tuh cetek katanya. Karena dia tuh cuma bisa ketawa gitu doang. Iya, cuma ketawa dan begitu doang. Nah, kalau yang cowok bagaimana? Dia melambai. Kurang tahu ya, dulu tuh kecil pernah ngelihat gitu kan, dulu pernah sempat ke Jawa. Kayak kata Bude, di situ adanya kuntilanak. Dia seperti kuntilanak pada umumnya, putih gitu kan, cuman mukanya itu tuh kayak apa ya, hitam gitu, legam gitu, dan kayak mukanya kayak kebakar gitu. Beda sama genderuwo ya? Kalau genderuwo kan gede, tinggi. Iya, berbulu. Iya, ada calingnya gitu. Kalau ini kuntilanak tuh pakai baju gitu? Iya. Oh, pakai baju dia guys. Bajunya sampai bawah gitu?
Iya, yang kalau yang waktu itu aku lihat. Percis berarti itu kayak kuntilanak, tapi ini versi cowoknya. Galak nggak sih kalau kuntilanak? Itu lebih galak. Itu lebih dominan. Hawanya panas, iya. Dan dia lebih galak juga dari genderuwo? Iya. Oh. Kalau genderuwo kan biasanya tuh menyerupai manusia. Oh, dia bisa menyerupai, dia bisa berubah wujud gitu? Mereka itu bisa berubah wujud kayak karena melihat kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari itu sama mereka tuh dilihat, dicontoh gitu. Oh, iya. Ngeri ya, Say. Itu buat yang tinggal di kampung kayaknya ya. Itu pedalaman gitu, itu harus hati-hati karena di situ lebih banyak kali. Balik lagi ke kuntilanak cowok ini. Kuntilanak cowok ini juga sama kali kayak si genderuwo gitu, sukanya di pohon besar gitu. Iya, kalau kuntilanak tuh lebih kayak bukan di pohon besar sih, dia tuh lebih suka di pohon pisang. Dia suka nyaruh di pohon pisang itu. Karena kan kita selalu berpikiran itu pocong. Iya kan? Kalau pocong itu suka pasti di. Sedangkan pocong tinggalnya di. Pocong itu dia itu lebih senang menghinggapi tempat tuh yang lembab. Yang lembab? Iya. Oh, yang lembab itu pocong, pohon besar itu genderuwo, dan kalau kuntilanak sendiri adalah pohon pisang. Tapi dari segitu banyak yang paling serem adalah kuntilanak cowok. Pernah ketemu yang kayak aki-aki, nenek-nenek gitu? Pernah, tapi kalau untuk kayak gitu kan mereka biasanya auranya lebih kuat. Oh, itu justru lebih kuat. Lebih kuat, jadi kayak dari diri aku pun menolak. Iya. Enaknya kayak, kamu mau udah bisa kontrol ya? Makanya kalau misalkan akunya nggak mau, aku bilang gitu. Tapi kalau misalkan mau cerita mau apa kalau kamunya baik gitu kan, maksudnya kan kadang kan mereka tuh kayak serem gitu kan, selalu nunjukin itu yang seramnya gitu kan. Tapi padahal di balik itu sebenarnya kisah mereka tuh tragis semua gitu sebenarnya. Iya sih ya, dari mulai kisah pembunuhan, pemerkosaan, dan sampai ada yang dimatinya mutilasi pun dia hidup kembali di dunia sana gitu. Sebenarnya mereka itu nggak ada yang benar-benar kembali ke alamnya ya? Tidak. Pernah nggak sih kamu nih nemuin sosok bukan seperti hantu ya, tapi dari keluarga, sahabat atau mungkin siapapun itu yang meninggalnya tuh benar-benar meninggal sakit atau meninggal? Belum lama itu om dari keluarga, maaf nggak bisa sebut gitu kan? Dari salah satu keluarga? Iya gitu. Bisa dibilang orang pinter juga gitu kan. Dia bisa mengobati orang gitu kan, maksudnya dipercayai di kampung itu tuh dia orang pintar seperti itu gitu kan. Setiap ada orang kesurupan atau ada apa pasti dia yang menangani itu semua. Di saat beliau meninggal itu kayak hawa di sekitar rumah kan masih saudara gitu kan, datang untuk nyelawat itu hawa sekitar rumah itu benar-benar yang rasanya tuh dingin, campur tuh kayak pengap karena kan mungkin energinya bertabrakan gitu kan, banyak orang nyelayat, terus juga yang dia obati itu biasanya kan dia buang gitu kan. Nah jadi tuh yang coba diobati sama dia kalau ke rumah tuh, jadi hinggapnya tuh ada di salah satu pohon, itu dia di situ. Nah setelah beliau meninggal itu suasana rumah itu tuh bener-bener yang kalau orang Sunda mah kayak apa ya, iseng. Suasananya jadi berubah. Jadi berubah total gitu. Terus 7 hari dia tahlil gitu. Tahlil. Terus malamnya itu aku dimimpiin sama dia. Dimimpiin untuk cari sebuah keris kecil peninggalan dia yang belum ikut terkubur. PR ya. Bukan tenang di alam sana tapi malah minta cariin keris. Akhirnya kayak aku cerita ke salah satu teman gitu kan.
atau ke teman, terus teman itu kan masih saudara juga gitu kan. Aku coba pengen menyampaikan gitu kan ke anaknya gitu, minta tolong untuk kayak kalau memang masih ada barang atau warisan, aku bilang gitu kan, yang berhubungan dengan semasa beliau hidup, aku bilang gitu, coba untuk diantarkan ke makam, aku bilang gitu. Terus anaknya bilang, iya, semasa hidup ayah sering mandiin keris itu setiap malam Jumat. Nah, akhirnya tapi keris itu tidak ada sampai detik ini, tidak ada yang belum ada PR. Nggak tenang dong ya dia di alam sana karena kerisnya nggak kebawa tuh. Iya. Itu kalau kayak gitu tuh benar-benar harus sampai bersih. Iya. Sampai kita meninggal apapun yang kita udah kerjain di sini kita nggak boleh main-main seperti itu. Iya. Itu nantinya sebenarnya harus diapain sih? Dibawa di dalam kubur? Dibawa atau enggak di kalau kita kan kayak diwariskan gitu, dijaga lagi gitu. Karena mereka udah biasa dikasih makan gitu. Nah, lu hilang kemana itu ya? Iya. Jadi kalau dia belum ketemu, di alamnya gimana? Ya masih kayak gantung gitu. Oh, berarti belum sampai benar-benar nih antara surga atau neraka belum. Dia pokoknya masih ada di alam sambil nyari keris itu. Tapi kayak sebenarnya juga nggak percaya, apalagi kan orang terdekat gitu kan. Maksudnya kayak aku berpikir apa ini sosok yang menyerupai seperti itu. Tapi kalau misalkan dilihat dari dia minta pertolongan, minta ditolong dicarikan gitu kan, terus apalagi ditambah fakta dengan anaknya bilang iya semasa hidup beliau sering memandikan itu keris, berarti kan bisa saja itu sosok beliau gitu kan, minta tolong ke aku gitu. Ini tuh bener ceritanya bikin aku tuh kebuka lagi buat percaya kalau memang dunia ini tuh nggak cuma ada kita doang gitu ya. Kita hidup saling berdampingan sama mereka. Berdampingan ya. Kak, Manda bisa nggak sih kasih pesan buat penonton? Intinya jangan merusak. Satu pesan yang pernah aku dapat dari sosok itu, mereka bilang itu bumi itu bukan milik manusia. Bumi itu bukan milik manusia. Ini satu pesan yang benar-benar singkat tapi bikin bulu kuduk merinding ya. Betul. Sumpah keren banget sih. Makasih ya Manda udah datang ke studio saya. Nanti kita bercerita lagi ya. Boleh. Semoga Manda sehat selalu dan bisa menjaga apa yang sudah ditakdirkan gitu ya. Yang memang hal-hal seperti ini memang beneran ada ya guys. Jadi kita nggak bisa ya menganggap sepele dan juga nggak bisa sembarangan untuk membuka hal-hal yang seperti itu. Sampai di sini dulu Michi Diary episode kali ini. Sampai jumpa di Michi Diary episode selanjutnya.